Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan tentang kekongruenan dan kesebangunan. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga. Perlu diketahui dan diingat bahwa dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama ini dinamakan kongruen. Nah, khusus untuk kali ini kita akan membahas tentang segitiga. Dua segitiga ini dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau diketahui, seandainya dibalik diketahui dua syarat ini, maka dapat disimpulkan kongruen. Atau kalau diketahui kongruen, maka syarat ini akan berlaku juga. Namun demikian, khusus untuk segitiga ini bisa kita lihat sebagai berikut. Misalnya ada dua segitiga ABC dan segitiga DEF. Sudut yang bersesuaian itu adalah sudut A dan sudut D bersesuaian, sehingga besar sudut A sama dengan besar sudut D. Besar sudut B bersama dengan besar sudut E karena bersesuaian. Besar sudut C sama dengan besar sudut F. Nih. Kemudian sisi yang bersesuaian adalah sisi AB bersesuaian dengan DE sehingga panjangnya sama. Demikian juga dengan BC sama dengan EF bersesuaian. AC sama dengan DF bersesuaian. Nah, kalau demikian berarti jika segitiga ABC dan segitiga DEF ini memenuhi syarat tersebut yang tadi, yaitu sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian ini dipenuhi, maka dikatakan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Dinotasikan lambang kongruen adalah begini, sama dan sebangun. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF itu tidak kongruen. Jika salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak kongruen. Nah, khusus untuk segitiga, untuk menguji apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak perlu kita menguji semua sisi maupun sudut yang bersesuaian. Nah, dengan kriteria-kriteria berikut ini atau kondisi berikut, maka kita akan bisa menyimpulkan dua buah segitiga dikatakan kongruen atau tidak jika memenuhi kriteria berikut ini. Kriteria yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Maka kalau diketahui ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka bisa dikatakan bahwa kedua segitiga itu kongruen atau yang disebut dengan kriteria sisi. Jadi ketiga sisi yang bersesuaian ini sama. Oke, ini kita buktikan sama panjang ketiga sisi yang bersesuaian, maka bisa disimpulkan bahwa dua segitiga ini kongruen. Kemudian kriteria kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Lebih dikenal dengan sisi sudut sisi. Jadi sisi yang bersesuaian sama panjang, ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang, dan sudut yang diapit dua sisi yang bersesuaian tadi sama besar, maka dikatakan dua segitiga itu kongruen. Tidak perlu dengan dua syarat tadi. Ini sekali lagi khusus untuk segitiga. Kemudian kriteria yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Ini sering disebut dengan sudut sisi
sudut, sisinya di tengah. Oke, sisinya di tengah. Sisi, sudut, sisi. Urutannya demikian. Berarti maaf, sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Urutannya demikian. Jadi sudut, dua sudut ini yang bersesuaian ini sama besar, kemudian sisi yang menghubungkan dua sudut tadi itu juga sama panjang, maka dua segitiga ini dikatakan kongruen. Yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau tadi yang ketiga itu sisinya di tengah, bisa disimbolkan dua segitiga sama sekongruen. Bisa juga keadaannya sisinya di pinggir, sudut sudut sisi atau sisi sudut sudut. Nah, jadi yang penting ada dua sudut satu sisi. Tuh, kalau kita gabung antara syarat yang kriteria ketiga dan kriteria keempat itu adalah dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dua segitiga itu dikatakan kongruen. Sudut sudut sisi, atau kalau dibalik sisi sudut sudut. Bisa sudutnya sisinya di pinggir, bisa juga sisinya di tengah. Kalau sisi di tengah berarti kriteria yang ketiga tadi. Kemudian khusus untuk segitiga siku-siku, maka apabila diketahui sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian ini sama panjang, maka dikatakan dua segitiga siku-siku itu kongruen. Jadi yang penting itu sisi miring diketahui sama panjang, salah satu sisi yang bersesuaian sama besar, maka dua segitiga siku-siku ini kongruen. Nah, itu tadi hasil dari pembahasan kali ini. Marilah kita lihat contoh-contohnya. Misalnya perhatikan gambar di samping. Oke, di situ ada dua segitiga ABC dan segitiga CDE. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ECD. Oke, kita lihat. Berdasarkan gambar ini, bahwa diketahui di sini panjang AC sama dengan panjang EC karena diketahui panjang sama panjang. Sudah ada tandanya sama. Kemudian sudut ACB sama dengan sudut DCE. Oke, ini karena bertolak belakang sama besar. Kemudian sisi BC sama dengan sisi DC, diketahui sama panjang, maka bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC sama kongruen dengan segitiga CDE. Karena apa? Karena memenuhi kriteria sisi sudut sisi, sisi sudut sisi. Oke, sudut sisi. Kemudian contoh yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Berdasarkan gambar di samping, maka diperoleh panjang PQ sama dengan panjang RQ, diketahui tanda yang sama. Kemudian panjang PS sama dengan panjang RQ, diketahui sama panjang. Kemudian panjang QS di segitiga PQS sama dengan panjang QS pada segitiga QRS. Karena apa? Berimpit. Oke, sama panjang. Dengan demikian maka segitiga PQS dan segitiga RQS ini kongruen berdasarkan kriteria sisi sisi sisi.
sisi, sisi, sisi. Oke. Ini khusus untuk segitiga, maka bisa digunakan salah satu dari 5 kriteria tadi. Nah, demikian anak-anakku, marilah kita coba latihannya untuk lebih memahami apa yang kita sampaikan pada kali ini. Ada 5 soal, dicoba untuk mengerjakan atau mencoba soal-soal tersebut, bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Kalau ada permasalahan nanti bisa ditanyakan kepada saya. Untuk itu, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.